paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Senin 31 Juli tahun 2023 dengan acara 1. Penetapan pelaksana tugas Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Penyampaian rekomendasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2023. 3. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022. 4. Penyampaian nama-nama dan pembentukan pansus pembahasan tentang stabilitas harga bahan bosgal sawit dan syarat perizinan perkebunan sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berdasarkan catatan yang disampaikan Saudara Sekretaris Dewan, sampai saat ini telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 20 orang dari 42 anggota DPRD terhormat ini. Dengan demikian 22 orang hadir secara langsung di ruangan paripurna ini. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tata tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, quorum telah tercapai dan rapat paripurna bersyarat untuk dimulai. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saya buka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang berbahagia, mengawali rapat paripurna ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena terlimpah rahmat dan karunia-Nya saat ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita ketahui bersama bahwa pada hari Rabu 26 Juli tahun 2023 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berduka dengan meninggal dunia salah satu anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Saudara almarhum Niko Pramudia Utama, SDMN, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga sudah berduka dengan meninggalnya Saudara almarhum Yanuar SHMH, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Minggu 30 Juli 2023. Semoga kedua almarhum diampuni segala kesalahan serta diterima segala amal ibadahnya dan mendapat rahmat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Agenda paripurna pertama hari ini adalah penetapan pelaksana tugas Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Herdiawan MSD sebagai pelaksana tugas Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Golongan Karya, dan Heliana SH sebagai pelaksana tugas Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Persatuan Pembangunan. Untuk diketahui bersama bahwa 1. Pada tanggal 11 April 2023 Kejaksaan Tinggi Pengadilan mengeluarkan surat dakwaan nomor PDS 08 L-9.10 PT 1/04/2023 atas nama Saudara Hendra Apole. 2. Pada 11 April 2023 Kejaksaan Tinggi Pengadilan melakukan surat dakwaan nomor PDS 08 L9/1/03/2023 atas nama Saudara Agung Cahyadi. Pada tanggal 19 Juni 2023 Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya menyampaikan surat nomor B-6-6-Romawi-2023 perihal persetujuan pergantian tentang waktu pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sisa masa jabatan 2019-2024 kepada Herdiawan MSD.
pada tanggal 7 Juni 2023, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Golongan Karya Provinsi Kota Belitung menyampaikan surat nomor A/DPD-1/Golkar /6 perihal penyampaian nama pengganti pimpinan DPRD dari Partai Golkar atas nama Herwiawan. 5. Pada tanggal 16 Juni 2023, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan surat nomor 2108/DPD-6 Romawi 2023 hal persetujuan pergantian pimpinan DPRD Provinsi Kota Belitung kepada Saudari Herliana. Pada tanggal 20 Juni 2023, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kota Belitung menyampaikan surat nomor 010/DPD-DPW-6 Romawi 2023 hal permohonan usulan penggantian pimpinan DPRD Kepulauan Bangka Belitung pada Saudari Herliana SH. 7. Surat pengunduran Saudari Herliana SH sebagai Ketua Keluarga dan Wakil Ketua Komisi DPRD Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 11 Juni 2023 dengan memperhatikan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta memperdomani dan sesuai dengan semua yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD. Pasal 41 ayat 1 ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal salah seorang pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau penahanan sementara lebih dari 30 hari, pimpinan partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang menjalani masa perhalangan sementara. 2. Usulan pimpinan partai politik saudara dimaksud oleh 1 diumumkan dalam rapat paripurna dan dilanjutkan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Dan selanjutnya dalam paripurna ini DPRD dicabut dan menyatakan tidak berlaku dengan keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188/7/DPRD/2023 tentang pengusulan status tugas wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertugas ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2023. Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana pada Undang-Undang Tertib DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka menetapkan keputusan DPRD tentang penetapan tugas wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dimaksud perlu mendapat persetujuan dari anggota Dewan yang terhormat. Maka saudara sekalian akan membacakan rancangan keputusan DPRD tentang penetapan tugas wakil ketua DPRD bersama Herliana SD dari fraksi Partai Golkar dan Herliana SH dari Partai Persatuan Pembangunan. Para saudara sekretaris Dewan kami persilakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188/8/DPRD/2023 tentang penetapan pelaksana tugas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Saudara Heriawan SE sebagai pelaksana tugas Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari fraksi Golkar. 2. Saudari Herliana SH sebagai pelaksana tugas Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari fraksi P3. Ke-1. Pelaksana tugas Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud diktum 1 melaksanakan tugas dan wewenang pimpinan DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 42 Peraturan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib beserta perubahannya. Kedua,
Pelaksana tugas Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud diktum ke-1 mendapatkan hak keuangan dan protokoler pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 108/7/DPRD/2023 tentang pengusulan pelaksana tugas Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2023. Keempat, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pos anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung non anggaran 2023. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pangkal Pinang pada tanggal 31 Juli 2023. Ketua Herman Suhadi. Terima kasih kepada Sekretaris Dewan. Telah mendengar rencana keputusan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang penetapan pelaksana tugas Wakil DPRD atas nama Hewan SE dan Triana SK yang dimaksud. Maka saya tanyakan kepada para anggota Dewan yang terhormat, apakah penetapan tersebut dapat disetujui dan disahkan menjadi keputusan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Terima kasih atas persetujuannya. Selanjutnya kepada Saudara Heriawati dan Saudari Triana sebagai petugas Wakil Ketua DPRD silakan untuk mengambil tempat yang telah disediakan. PJ Gubernur, undangan yang berbahagia, agenda pertemuan selanjutnya akan menyampaikan rekomendasi DPRD terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022. Bahwa laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 telah disampaikan dalam rapat paripurna tanggal 11 Juni tahun 2023 yang lalu. Mempedomani amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 21 ayat 1 yang menyatakan bahwa lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dengan penjelasan sesuai dengan kewenangannya. Maka DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kemudian menindaklanjuti hasil laporan pemeriksaan BPK dimaksud dengan membentuk tim yang bergotakan Badan Anggaran DPRD guna membahas dan mengkaji temuan-temuan hasil pemeriksaan sehingga dapat diberikan rekomendasi DPRD sebagai catatan perbaikan bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi yang telah membahas laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD tahun anggaran 2022. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Badan Anggaran DPRD untuk membacakan dan menyampaikan hasil kerja serta rekomendasi terhadap tindak lanjut
Laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas RKPD tahun 2022 yang dituangkan dalam keputusan DPRD kemudian diserahkan kepada pimpinan Badan Anggaran DPRD. Pada Badan Anggaran DPRD, pada terhormat Bapak Bediadi SIP, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat PJ Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Forkominda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat para undangan, hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga atas berkenannya kita dapat hadir dalam acara paripurna penyampaian rekomendasi tindak lanjut LHPBPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022. Izinkan saya berdiri di sini atas nama Badan Anggaran DPRD Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan hasil kerja dalam bentuk usul rekomendasi tindak lanjut LHPBPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022. Untuk diketahui bersama, sebagaimana telah diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 3 Juli 2023 bahwa pembahasan tindak lanjut LHPBPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022 dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga dalam waktu dan kesempatan yang diamanatkan kepada kami Badan Anggaran telah mentelaah, meneliti, meninjau dan membahas hal-hal strategis yang menjadi catatan dan perhatian sebagaimana dituangkan dalam LHPBPK dan kemudian kami sampaikan dalam paripurna ini sebagai usulan rekomendasi DPRD. Ucapan terima kasih disertai apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama tim yang telah bersama-sama kami membahas tindak lanjut LHPBPK ini. Juga ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada OPD-OPD yang ikut serta dalam pembahasan, berikut komitmen untuk menyelesaikan LHPBPK ini tepat waktu. Hadirin yang berbahagia, berikut kami sampaikan usulan rekomendasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022 sebagai berikut. 1. Agar Kepala Dinas Kesehatan menyusun rancangan peraturan kepala daerah terkait GUR sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kompetensi pegawai pada fungsi akuntansi GUR di bawah Dinas Kesehatan. 2. Agar Direktur Dr. Honoris Causa Institut Soekarno menyusun dan melaporkan laporan keuangan GUR sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan menyampaikan secara tepat waktu. 3. Agar Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Honoris Causa Insinyur Soekarno untuk menerapkan sistem dan informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan RSUD Dr. Honoris Causa Insinyur Soekarno. 4. Agar Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan RSUD Dr. Honoris Causa Insinyur Soekarno untuk mengelola sistem akuntansi. 5. Agar Subkoordinator Akuntansi dan Verifikasi RSUD Dr. Honoris Causa Insinyur Soekarno untuk melaksanakan pembukuan dan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 6. Agar Kepala DKP menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur pemungutan retribusi pada DKP serta melaksanakan pemungutan retribusi parkir dan kamar lampu kapal menggunakan tanda bukti pungut. 7. Agar BPKD dan perangkat daerah lebih cermat dalam memverifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan. 8.
agar bendahara penerimaan pada DKP untuk melakukan rekonsiliasi dengan koordinator juru pungut atas retribusi yang ditetapkan atau dipungut dengan jumlah kas yang diterima secara periodik. 9. Koordinator juru pungut di DKP untuk menyampaikan data nama dan alamat wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah di wilayah pelabuhan secara lengkap dalam laporan atas retribusi tertuang yang disetorkan secara kolektif. 10. Agar TAPD lebih cermat dalam memverifikasi anggaran untuk mendapatkan dan belanja BOS. 11. Agar Kepala Dinas Pendidikan menganggarkan pendapatan dan belanja BOS pada APBD itu. 12. Agar Kepala Sekolah SMK N3 Tanjung Pandan dan SMA N1 Simpang Kakis dan SMA N1 Beringung mengkoordinasikan pemutakhiran data siswa pada datonik sesuai waktu yang ditetapkan. 13. Agar Kepala Dinas Pendidikan meningkatkan kompetensi bendahara BOS dalam pengelolaan kas dan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. 14. Agar setiap OPD yang terdapat kelebihan membayar gaji dan tunjangan pegawai untuk segera memproses pengembalian gaji dan tunjangan pegawai dimaksud senilai Rp91.534.30 serta menyetorkan ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 15. Agar subbagian tata usaha Kepala Subbagian Umum tiap-tiap OPD untuk melakukan rekonsiliasi data pegawai sesuai peraturan kepegawaian secara periodik. 16. Agar semua kepala OPD selaku pengguna anggaran untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya serta memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium tim pelaksanaan kegiatan dan sekretariat tim pelaksanaan kegiatan tiap-tiap OPD senilai Rp129.252.500 serta menyetorkan ke kas daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 17. Agar PPPK tiap OPD lebih cermat dalam melaksanakan ketentuan pembayaran honorarium yang sesuai ketentuan yang berlaku. 18. Agar Kepala Dinas PRKP selaku pengguna anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp2.023.389.000 serta menyetorkan ke kas daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 19. Agar Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah selaku kuasa pun melakukan monitoring atas pelaksanaan rekonsiliasi dengan bank secara periodik setiap bulan oleh bidang-bidang terkait yang telah ditetapkan dalam surat keputusan pembentukan tim pelaksanaan rekon kas daerah. 20. Agar pengguna anggaran setiap OPD meningkatkan kompetensi bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dalam penata usahaan pengelolaan keuangan persediaan. Agar pengurus barang di setiap 21. Agar pengurus barang di setiap OPD untuk membuat kartu persediaan laporan penerimaan dan pengeluaran secara rutin, meningkatkan pengamanan atas barang serta tertib mengadministrasikan barang. 22. Agar Sekretariat Daerah selaku pengelola barang untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah dan melakukan pengawasan proses sertifikasi tanah yang dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. 23. Agar Kepala Bapeda untuk menelusuri keberadaan 292 unit aset tetap peralatan dan mesin yang tidak dapat ditemukan. 24. Agar Badan Keuangan Daerah melakukan sensus aset untuk menginventarisir dan mengidentifikasi aset milik pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 25. Agar setiap pengguna anggaran di setiap OPD lebih cermat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan segera melakukan penagihan dan penyetoran ke kas daerah atas temuan kelebihan bayar sebagaimana yang tertuang dalam LHPBPK. 26. Agar setiap pengguna anggaran di OPD lebih cermat melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban perjalanan dinas dan memastikan pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut telah sesuai dengan aturan.
27. Temuan-temuan lain yang ada di organisasi perangkat daerah yang menjadi catatan-catatan dari BPKRI terhadap pemerintah provinsi, baik temuan administratif maupun kewajiban pengembalian, agar segera dapat ditindaklanjuti sehingga tidak menjadi permasalahan yang berlarut-larut dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah usulan rekomendasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas tindak lanjut LHPBPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022. Kami sampaikan untuk kemudian dapat ditetapkan dalam paripurna ini sebagai keputusan DPRD. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Belian sendiri membacakan dan menyampaikan laporan kerja rekomendasi DPRD terhadap laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan atas LKPD pemerintah daerah tahun anggaran 2022. Selanjutnya kepada saudara Sekwan, silakan membacakan rancangan keputusan DPRD tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188/9/DPRD/2023 tentang rekomendasi terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, mempersilahkan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk memproses lebih lanjut keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Paripurna pada tanggal 31 Agustus 2023. Ketua Herman Kali. Lampiran Pusat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188/9/DPRD/2023 tentang rekomendasi terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022. Rekomendasi terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022. 1. Agar Kepala Dinas Kesehatan menyusun rancangan peraturan kepala daerah terkait BLUD sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kompetensi pegawai pada fungsi akuntansi BLUD di bawah Dinas Kesehatan. 2. Dan seterusnya sampai dengan poin 26. 27. Temuan-temuan lainnya yang ada di organisasi perangkat daerah yang menjadi catatan-catatan dari BPKRI terhadap pemerintah provinsi Bangka Belitung, baik temuan administratif maupun kewajiban pengembalian, agar segera dapat ditindaklanjuti sehingga tidak menjadi permasalahan yang berlarut-larut dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kami tanyakan kepada anggota Dewan yang terhormat, apakah rancangan keputusan DPRD terhadap tindak lanjut hasil laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD tahun 2022 dapat disetujui? Setuju lah. Terima kasih atas persetujuannya. Selanjutnya rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat
PJ Gubernur kepada pimpinan Dewan. Berterima hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, Saudara PJ Gubernur dipersilakan untuk menyampaikan sambutan terhadap rekomendasi DPRD terhadap laporan kasus pemeriksaan dan pemeriksaan keuangan atas LKPD pemerintah daerah tahun anggaran 2022 dan sambutan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawab masalah APBD tahun anggaran 2022. Pada yang terhormat, Saudara PJ Gubernur disilakan. Sebelum kita berbincang, izinkan saya menyampaikan. Kalaulah hendak perawa yang berkah, bawalah serta sikap kita. Paripurna istimewa kita. Semoga selalu membawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang kami hormati seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hadir tentunya bersama kita Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Kapolda yang diwakili oleh Kadif Keuangan, Pak Polres Oktavia Rahma SDMM, yang kami hormati Pak Kajati yang diwakili Asitel, Bapak Pada Regan SHMH, Bapak Danren 045 diwakili oleh Kasihren Bapak Kolonel Joko Pramanto, yang hormati Pak Dalana yang diwakili oleh Dankal Manau, Bapak Kapten Laut Bambang Suryowe, yang kami hormati juga Bapak Kabinda yang diwakili oleh Kabindu Binda Bapak Asep Krishna Iwana SHMSI, yang kami hormati Bapak KPT yang diwakili oleh Hakim Eko, Bapak M. Pramono SHMH, Bapak KPTA yang diwakili oleh Hakim Bapak Abubakar SHMU, yang kami hormati Pak Kepala BPK Perwakilan Bangka diwakili oleh Pelaksana Harian Perwakilan Bapak Tommy Alkohol SHMH, yang kami hormati Bapak Kanwil diwakili Perancang Undang-Undang Animalia Bapak Yanto Masjid SHMH, yang kami hormati Bapak Kanwil Kemenak diwakili Pembimas Bapak Indenga Biasa SAG, yang kami hormati Kepala BI Program Bangka Belitung yang diwakili oleh Ekonom Bapak Hasto Ardi, tentunya para kepala OPD, para undangan yang kami hormati, rekan-rekan media yang kami cintai. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan limpahan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama pada hari dalam acara paripurna satu penetapan tugas Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dua penyiapan rekomendasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan badan keuangan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022. Yang ketiga, penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022. Yang keempat, penyampaian nama-nama anggota pembentukan pansus pembahasan tentang stabilitas harga dan wasida sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, para anggota Dewan yang terhormat, serta
hadirin yang berbahagia. Sebelum melanjutkan sambutan diizinkan saya menyampaikan ucapan bela sungkawa dan turut berduka cita atas berulangnya salah satu anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Saudara Niko Pamonia Tama STMN, dan juga kemarin Ketua Asisten Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bidang perekonomian dan pembangunan, Saudara Januar SMH. Semoga kedua almarhum pulang dalam keadaan seluruh ampuni segala kesalahannya dan diberikan tempat terbaik posisinya, keluarga yang ditinggalkan berikan kesabaran dan kemudahan segala urusan. Saudara ketua, wakil-wakil ketua dan para anggota dewan yang terhormat serta hadirin bahagia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang diterbitkan oleh Bapak oleh BPKM disajikan dalam dua laporan, yaitu LHP atas laporan keuangan yang menguatkan ini, LHP atas sistem pengendalian intern atau SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tahun 2020 pada pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan instansi terkait. Pemeriksaan oleh BPK ini dilaksanakan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Kami ucapkan terima kasih atas rekomendasi dan saran-saran konstruktif yang telah dituangkan dalam LHP yang disampaikan oleh BPKRI beberapa waktu yang lalu dan dibacakan oleh Saudara Ketua DPRD. Sebagai entitas laporan keuangan, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan BPKRI, termasuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Saudara Ketua, wakil-wakil ketua dan para anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Beberapa rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPKRI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 yang telah disampaikan oleh Saudara Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan ini kami informasikan bahwa BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut. 1. Rekomendasi terkait laporan keuangan BLUD untuk dikonsolidasikan pada laporan keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022 belum disajikan secara memadai dan BLUD belum memiliki perangkat peraturan yang lengkap. 2. Rekomendasi terkait kekurangan volume atas 16 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Raya, kawasan pemukiman, serta 3. Penata usaha kesediaan pada 6 OPD. Atas temuan tersebut, sesuai dengan rekomendasi kami telah menyampaikan surat teguran masing-masing perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPKRI. Tidak perlu menunggu selama 60 hari kerja, tetapi secepatnya ditindaklanjuti baik pertemuan yang bersifat administratif maupun yang menyangkut pengembalian kerugian daerah. Saya ingatkan agar benar-benar diperhatikan batas waktu penyelesaian tindak lanjut tersebut. Saudara Ketua, wakil-wakil ketua dan para anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui, selama periode tahun anggaran 2005 sampai dengan semester 2 tahun anggaran 2022 per 31 Desember 2022, BPK telah melaksanakan 46 kali pemeriksaan pada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari pemeriksaan tersebut telah diterbitkan 46 laporan hasil pemeriksaan dengan rekomendasi dari tahun 2005
sampai dengan semester 2 tahun 2022 sebanyak 1.338 rekomendasi, di mana tindak lanjut yang sesuai dan dinyatakan telah selesai sebanyak 11.042 rekomendasi atau sebesar 85,35%. Yang belum sesuai dan dalam proses yang penyelesaian tindak lanjut sebanyak 196 rekomendasi atau 14,65%. Yang belum ditindaklanjuti 0% dan tidak dapat ditindaklanjuti 0%. Terkait dengan temuan terhadap pengelolaan keuangan dan aset atas nilai penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara atau daerah atau perusahaan negara atau daerah per 31 Desember 2022 senilai 42 miliar 437.236.533 rupiah dan 86 sen. Dengan pencapaian tersebut masih banyak yang harus dibenahi, terutama dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan yang bersifat dapat kerugian daerah, rekomendasi yang berulang dan rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti. Atas rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan surat kepada BPKRI untuk dilakukan penghapusan. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Secara umum terlepas dari keberhasilan yang telah diraih selama ini, masih terdapat persoalan-persoalan baik langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh pada kinerja pemerintahan. Antara lain sering dipertanyakan akuntabilitas, keuangan dan kinerja, pelayanan publik yang belum baik, penyimpangan dan kekeliruan yang dilakukan oleh pejabat publik, baik yang bersifat tindak pidana korupsi maupun mismanajemen, kegamangan dalam mengambil keputusan, temuan terulang serta penyelesaian tindak lanjut yang terlambat, dan kondisi ini tentunya memerlukan evaluasi sesuai perannya baik antar jajaran internal pemerintahan dan stakeholder terkait. Terkait dengan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan ini, saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kita bersama adalah sebagai berikut. 1. Tindak lanjut hasil pengawasan adalah merupakan bagian terpenting dari proses pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itu diharapkan adanya peran aktif dari masing-masing perangkat daerah untuk mengupayakan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga tidak akan menjadi masalah dan beban dalam pemutakhiran data itu. 2. Menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja sejak perencanaan hingga implementasi dan evaluasinya, serta mendorong penguatan dan mengawal pengendalian internal di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka. 3. Perlu adanya sikap kehati-hatian dalam melaksanakan tanggung jawab agar terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela yang dapat merugikan diri sendiri maupun institusi. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, beranjak kepada penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa rancangan peraturan daerah ini merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban gubernur terhadap pelaksanaan APBD selama tahun anggaran 2022 dan disampaikan guna memenuhi beberapa amanat peraturan perundang-undangan antara lain 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran terakhir. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pasal 194 ayat 1 yang menyatakan bahwa
Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampir laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ihtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Bab 8 yang menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampir laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ihtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 ini dan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Bab 7 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, kami sampaikan laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, 3. Neraca, 4. Laporan operasional, 5. Laporan arus kas, 6. Laporan perubahan ekuitas, dan yang 7. Laporan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022 ini telah dilakukan dalam 3 tahap, yaitu 1. Pemeriksaan interim pertama selama 20 hari mulai tanggal 21 November 2022 sampai dengan 16 Desember 2022 berdasarkan surat tugas nomor 193/SD /18/PPG/11/2022 tanggal 16 November 2022. 2. Pemeriksaan pendahuluan selama 35 hari mulai tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 15 Maret 2023 berdasarkan surat nomor 18/18/PPG/01/2023 tanggal 26 Januari 2023. 3. Pemeriksaan perinci selama 40 hari mulai tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan 3 Juli 2023 berdasarkan surat tugas nomor 89/8/PPG/03/2023 tanggal 28 Maret 2023. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang kami sampaikan ini selain merupakan pelaksanaan amanat dari beberapa peraturan undang-undangan di atas, juga merupakan bentuk realisasi terhadap peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 5 tahun 2022 tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 26 tahun 2022 tentang penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2022. Di samping itu, hal yang paling pokok dari pertanggungjawaban keuangan ini adalah sebagai upaya konkret dan niat baik pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan dalam mengalokasikan anggaran daerah agar efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta hasilnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, secara garis besar realisasi yang telah dicapai dalam pagu anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta perubahan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2022 tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 dapat saya kemukakan sebagai berikut. Pertama, pos pendapatan. Secara keseluruhan anggaran pendapatan setelah perubahan tahun 2002 adalah senilai 2.587.365.761 rupiah. Terrealisasi senilai 2.811.892 rupiah dan 10 sen atau 114,55% dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil
miliar 568 juta 347.861 rupiah dan realisasi senilai 1 triliun 90 miliar 477 juta 839.965 rupiah dan 10 sen atau 116,19% dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2021 yang senilai 895 miliar 763 juta 128.991 rupiah dan 25 sen. Terjadi kenaikan senilai 194 miliar 714 juta 710.973 rupiah dan 85 sen atau 21,74%. Pos dengan persentase terbesar realisasinya dari pendapatan asli daerah adalah dari pendapatan pajak daerah yaitu mencapai 120,12% atau 981 miliar 649 juta 690.119 rupiah dan 46 sen. Dari pagu anggaran 817 miliar 248 juta 402.685 rupiah. Adapun pos pendapatan dengan realisasi terendah pendapatan asli daerah adalah pos pendapatan retribusi daerah yaitu senilai 6 miliar 595 juta 520.520 rupiah dari yang dianggarkan 21 miliar 483 juta 909.900 rupiah atau 30,70%. B. Pendapatan transfer merupakan transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan dan transfer pemerintah pusat lainnya yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah, dan dana penyesuaian pada tahun 2022 dianggarkan senilai 1.576 miliar 819 juta 18.000 rupiah, realisasi senilai 1.790 miliar 988 juta 971.927 rupiah atau sebesar 113,58%. C. Pendapatan dari lain-lain pendapatan sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya pada anggaran tahun 2022 tidak dianggarkan dan tidak terdapat realisasi. 2. Pos belanja dan transfer. Pada pos anggaran belanja dan transfer setelah perubahan yang dianggarkan senilai 2.956 miliar 135 juta 100.866 rupiah secara keseluruhan realisasi senilai 2.416 miliar 296 juta 710.155 rupiah dan 28 sen atau 81,74%. Pos belanja dan transfer ini terdiri dari pos belanja dan transfer. Pada tahun 2022 pos belanja dianggarkan senilai 2.466 miliar 641 juta 95.689 rupiah. Realisasi sebesar 1.945 miliar 979 juta 205.203 rupiah dan 28 sen. Pos transfer pada 2022 dianggarkan senilai 489 miliar 494 juta 5.177 rupiah. Realisasi 470 miliar 317 juta 504.952 rupiah. 1. Pos belanja terdiri dari A. Belanja operasional yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial dianggarkan senilai 1 miliar 820 miliar 104 juta 658.798 rupiah dan realisasi sebesar 1.586 miliar 471 juta
Rp734.951 dan 41 sen atau 87,16%. B. Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya yang dianggarkan senilai Rp444.558.979 terrealisasi sebesar Rp358.845.838 dan 87 sen atau 79,96%. Belanja tidak terduga dianggarkan senilai Rp238.381.912 dan transaksi senilai Rp5.424.413 atau 2,70%. 2. Pos transfer. Pos transfer terdiri dari belanja bagi hasil pajak ke kabupaten kota, bagi hasil retribusi ke kabupaten kota, dan bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten kota dianggarkan senilai Rp494.5.177.000, realisasi senilai Rp413.904.952 atau 96,08%. 3. Pos pembiayaan. Pos pembiayaan ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu A. Kelompok penerimaan pembiayaan daerah terkait penggunaan silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan peminjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman pada tahun anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp533.940.786.297, realisasi sebesar Rp524.943.339 atau 98,32%. Merupakan penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2021 dan penerimaan pinjaman daerah 2022. B. Kelompok pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman, dan pemberian pinjaman daerah pada tahun anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp9.193.051.192, realisasi senilai Rp3.821.106.123 atau 33,07%, digunakan untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok pinjaman daerah 2022. Berdasarkan kelompok pembiayaan di atas, terdapat pembiayaan itu yang dianggarkan sebesar senilai Rp444.735.105, realisasi sebesar Rp499.137.537.216 atau sebesar 112,11%. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan para anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, berdasarkan data yang kami kemukakan di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam APBD setelah perubahan tahun anggaran 2022 yang semula dianggarkan defisit senilai Rp440.737.5.100, ternyata dalam realisasinya mengalami surplus senilai Rp465.171.736.82. Realisasi surplus tersebut merupakan selisih antara realisasi pendapatan senilai Rp2.891.466.811.892 dan 10 sen, dengan realisasi belanja dan transfer senilai
Rp209.110.155 dan setelah ditambah dengan pembiayaan neto senilai Rp499.131.537.216 menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa tahun 2022 yaitu senilai Rp959.338.952.82. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Sesuai dengan tahun anggaran 2022 yang lalu, di samping keberhasilan yang kita capai bersama-sama, namun kami akui juga masih ada kekurangan-kekurangan yang terjadi, terutama dalam kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga mendapat memuaskan semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan pada tahun yang akan datang semua kekurangan itu dapat diperbaiki secara bertahap. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Demikianlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan selama tahun anggaran 2022 yang dapat saya sampaikan melalui sidang paripurna Dewan yang terhormat. Uraian secara lengkap dan terinci terdapat pada laporan pertanggungjawaban keuangan ini, baik itu pendapatan, belanja, pembiayaan dan lain-lain. Saya persilakan pada Dewan yang terhormat untuk meneliti dan mengevaluasi kembali terhadap lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022 maupun dalam rancangan peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Atas perhatian dan kesabaran Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang saya muliakan, dan khusus kepada seluruh masyarakat negeri Seruput Sebalai yang telah memberikan dukungan kepada kami dalam menjalankan roda pemerintahan ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada kita. Akhir kata izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Akar talas akanlah jamu merengkang, akar benalu mengikat lagi. Tindak lanjut LHP sudah diserahkan, Bangka Belitung berjaya semakin maju. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada benar. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam. Terima kasih kepada Saudara Wakil Gubernur atas sambutannya. Sidang paripurna terhormat dan hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna terakhir kali ini adalah penyampaian nama-nama anggota pansus dan pembentukan pansus pembahasan tentang stabilitas harga dan uang negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan surat dari fraksi-fraksi terkait penyampaian nama-nama anggota fraksi yang tergabung dalam rangkaian khusus pembahasan tentang stabilitas harga dan uang negara sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disampaikan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya dengan memperdomani atau tertib DPRD menyampaikan bahwa putusan ini harus dibacakan dalam rapat paripurna DPRD. Sehubungan dengan hal ini, maka kami persilakan kepada Sekretaris DPRD untuk membacakan surat keputusan nama-nama anggota DPRD perwakilan fraksi yang akan bergabung dalam panitia. Saudara Sekwan dipersilakan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188.10/DPRD/2023 tentang pembentukan panitia khusus pembahasan tentang stabilitas harga dan buah segar sawit dan syarat perizinan perkebunan sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, membentuk panitia khusus pembahasan tentang stabilitas harga tandan buah segar sawit dan syarat perizinan perkebunan sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kedua, panitia khusus sebagaimana dimaksud pada Dikbud 1 bertugas: A. Membahas dan meneliti tentang stabilitas harga tandan buah segar sawit dan syarat perizinan perkebunan sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. B. Melaporkan hasil kerja dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketiga, panitia khusus tersebut di atas telah lahir dengan sendirinya apabila hasil kerjanya berupa rekomendasi diterima dan disetujui dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keempat, segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2023 pada belanja langsung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kode rekening 4.01.01.01.02.04.01.00001. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki bagaimana mestinya. Ditetapkan di Pangkal Pinang pada tanggal 31 Juli 2023, Ketua Herman Suhadi. Lampiran keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188.10/DPRD/2023 tentang pembentukan panitia khusus pembahasan tentang stabilitas harga tandan buah segar sawit dan syarat perizinan perkebunan sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nama-nama keanggotaan panitia khusus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pembahasan tentang stabilitas harga tandan buah segar sawit dan syarat perizinan perkebunan sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nama: 1. Insinyur Hendy Jansen, PDI Perjuangan. 2. Dr. Andes Rustamsa, PDI Perjuangan. 3. Tony Mukti SH, PDI Perjuangan. 4. Efreni Effendi, Golkar. 5. Hadi Marsidi Heksatan SH, Golkar. 6. Ferdiansah AMD, Gerindra. 7. Jawarno KS SIP, Gerindra. 8. Insinyur Haji Azwari Helmi, P3. 9. Warkauni, P3. 10. Arbianto, Demokrat. 11. Eka Budiarta SMN MSI, Demokrat. 12. Haji Mulyadi, Nasdem. 13. Mansah STHI, Nasdem. 14. Haji Aksan Pisawan SST MH, PKS. 15. Muqaddas Haji Erwani Arani, PKS. Ketua Herman Suhadi. Saudara sekalian, rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Demikianlah rangkaian acara dalam rapat paripurna hari ini. Nama pimpinan dan anggota Dewan, menankan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Saudara PJ Gubernur, Forkopimda dan para undangan yang terhormat. Semoga apa yang telah sedang dan akan kita lakukan untuk negeri ini senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kopi manis siap dihidangkan. Sebagai pelengkap jangan makan. Jawaban APBD doa disampaikan, tindak lanjut segera dilaksanakan. Dibincangkan pada hujan, lagi hadir berupa warna. Terima kasih kami ucapkan pada yang hadir dalam rapat paripurna. Akhirnya mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Rapat paripurna ini saya nyatakan ditutup.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin